Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami dengan risalah Nadira Hijab Fashion Ramah Lingkungan. Kami beranggotakan 3 orang dengan ketua kami Alfi Rizky Abdul Aziz Purwanto, dengan saya sendiri Abu Fatah Ramadan, dan rekan kami satunya lagi Dwi Kira Histiati. Deskripsi bisnis. Lokasi Nadira Hijab lokasi berada di Jalan Mangkudipuro Bangkaran, Wetan RT 1 RW 2 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Nadira Hijab adalah usaha yang bergerak di bidang style hijab seperti kerudung, baju, dress, jaket, dan celana. Di mana dalam usaha ini yang dijual adalah produk yang memiliki ciri khas, unik, dan tentunya tren pada masa sekarang. Penetapan harga, produk dan harga. Himar Sakira dengan harga 35.000, Lojisal dengan harga 21.000, Talita Saul dengan harga 24.850, Square Sabrina dengan harga 25.000, Square Fall dengan harga 40.000, Mitop dengan harga 63.000, Cia Jacket dengan 89.000, Tifa Dress dengan harga 119.000, Damira Dress dengan harga 179.000, Sarina Tunik dengan harga 69.000. Ini adalah deskripsi bisnis pemasaran kami melalui online dengan media Shopee. Tantangan yang dihadapi: A. Persaingan yang ketat. Salah satu kendala terbesar dalam menjalankan sebuah bisnis style hijab adalah masalah persaingan. Sering dengan tren yang berkembang, permintaan akan style hijab juga berkembang pesat. Dari sanalah kemudian bermunculan pembisnis style hijab yang mana menciptakan suasana persaingan yang ketat. B. Sulitnya mendapatkan supply. Sering dengan banyaknya pesaing yang menjalankan usaha dalam skala yang sama, maka permintaan supply style hijab juga turut berkembang. Permintaan yang tinggi kadang tak selalu diimbangi dengan produksi yang sama besar. Ini menyebabkan kerap kali kehabisan stok dari supplier. C. Model yang berkembang cepat. Style hijab bagaimanapun adalah dunia fashion dan mode yang bisa jadi terus berubah setiap saat dengan mengalirkan model-model terbaru. Situasi ini kerap kali menjadi problem tersendiri bagi pelaku usaha style hijab. Terkadang ketika memasang supply dalam jumlah terbatas, permintaan terus datang bahkan ketika stok sudah habis. D. Harga dasar yang tinggi. Bagi beberapa kalangan, mereka masih merasa keberatan ketika terpaksa membeli style hijab dengan harga tinggi. Sementara kebanyakan produk style hijab sendiri sudah dibanderol dengan harga besar yang tinggi, sehingga kadang tak memberi banyak pilihan selain menjualnya kembali dengan harga tinggi. Ini memaksa kita harus menggali lebih dalam menemukan supplier yang siap memberi stok barang dengan harga dasar yang lebih miring, sehingga memberi peluang untuk menjual lebih murah. Strategi bisnis. Yang pertama, manajemen. Manajemen strategi yang digunakan toko Nadira Hijab yaitu yang pertama, tentunya ada visi dan misi. Sisi yang dimiliki oleh sebuah usaha merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di masa depan yang ingin diwujudkan. Sedangkan misi adalah penjabaran secara tertulis mengenai visi agar visi menjadi mudah dimengerti bagi seluruh karyawan atau staf perusahaan. Yang kedua yaitu analisis terhadap lingkungan, di mana pada hakikatnya analisis kondisi lingkungan eksternal perlu dilakukan karena hal tersebut akan memperlancar dan kegiatan usaha kita. Yang kedua BMC Business Model Canvas. Yang ketiga Green Product. Green Product merupakan strategi bisnis baru yang mampu mengatasi permasalahan bisnis dan lingkungan. Green Product selain memiliki keunggulan, dalam hal ini toko Nadira Hijab dapat ada menerapkan green product ini, tapi tidak semua. Style hijab para wanita zaman sekarang itu bermacam-macam. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan limbah kain dengan digabung-gabungkan beberapa motif kain yang mana akan menjadi kesatuan sebuah baju.
Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada lingkungan karena dengan hal itu limbah dapat berkurang dan menjadi sebuah produk. Keuangan. A. Sumber pendanaan. 1. Uang pribadi. Di tahun 2021 senilai 3 juta rupiah. Yang B. Perhitungan laba rugi. Penjualan dengan rumus A 2021 tahun 2021 senilai 4.500.000. Harga pokok penjualan HPP berumus B sama dengan 2.200.000. Laba rugi kotor rumus C sama dengan A kurangi B sama dengan 2.300.000 rupiah. Beban atau biaya-biaya yang rumus D 150. Laba rugi operasional E sama dengan C kurangi D sama dengan 2.150. Pendapatan beban lainnya F sama dengan min 200. Laba rugi bersih sebelum pajak rumus G sama dengan E tambah F jumlahnya 1.950. Pajak dengan rumus H sama dengan 250. Laba rugi bersih setelah pajak I sama dengan G kurangi H sama dengan 1.700. C. Proyeksi pendapatan 3 tahun ke depan. Harga per unit target jual 2022, target jual 2023, target jual 2024. Pendapatan di tahun 2022 senilai 22.749.500. Target jual kosong 2023 senilai 30.953 rupiah. Dan tahun 2024 senilai 40.046.500. Qimar khasira, harga per unit 35.000, target jual 100 sama dengan 3.500.000. Target jualnya tahun 2022 dengan target jual 110 sama dengan 3.850. Target jual 120 tahun 2024 4.200.000. Total revenue tahun 2022 sama dengan 22.749.500. Tahun 2023 senilai 30.953.000. Tahun 2024 senilai 40.046.500. Proyeksi pendapatan 3 tahun ke depan dengan HPP harga pokok produksi varian cost 27.315, 32.020.000, 37.365.000. Khamir Shakira 30.000, 100, 3 juta, 110, 3 juta 300, 120, 3 juta 600. Evaluasi internal tim. Yang pertama, hal yang sudah berjalan baik. Penjualan baik secara online dan offline berjalan dengan baik. Secara online, pemasaran dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Shopee, WhatsApp, dan TikTok. Pembeli bisa berkomunikasi dengan admin melalui media sosial yang sudah disebutkan di atas. Lalu untuk penjualan secara offline, pembeli langsung datang ke tempat lokasi dan bisa melihat barang secara langsung. Sejauh ini karyawan Nadira Hijab sudah bekerja sesuai tugas masing-masing dengan baik. Meskipun begitu, karyawan Nadira Hijab tetap saling membantu dalam melaksanaan pekerjaan satu sama lain. Kualitas produk tetap menggunakan material yang berkualitas, bagus, tentunya premium. Jadi akan membuat pemakainya merasa nyaman. Untuk lokasinya sendiri sudah tertanda di Google Maps, jadi memudahkan pembeli untuk datang ke store secara langsung. Yang kedua, hal yang sudah berjalan tapi belum maksimal. Pemasaran secara online
belum maksimal. Di zaman digital ini, masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan secara online. Oleh karena itu, tim Nadira Hijab masih harus meningkatkan pemasaran online melalui iklan di sosial media seperti Instagram, Shopee, dan lain-lain agar produk Nadira Hijab dapat dikenal luas dan tentunya menambah customer potensial baru. Evaluasi internal tim yang ketiga, hal yang ingin dihadirkan dalam memaksimalkan bisnis. Untuk hal yang ingin dihadirkan dari Nadira Hijab ingin meluncurkan aplikasi online shop khusus untuk Nadira Hijab, di mana tujuannya supaya customer bisa lebih mengenal produk Nadira Hijab, serta memudahkan dalam pemasaran produk. Itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.